Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi yang dimana menjadi salah satu tugas UAS saya pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Jawasi MPD selaku dosen pengampu. Pada kali ini, saya akan membahas topik tentang administrasi humas, yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat. Topik ini sangat menarik bagi saya, karena suatu keberhasilan sekolah ternyata tidak hanya ditentukan oleh kegiatan belajar mengajar saja di kelas. Akan tetapi, dapat dilihat bagaimana sekolah tersebut mampu membangun komunikasi, kolaborasi, maupun kepercayaan dengan masyarakat sekitar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Ismariani Rahman dengan NIM 2403111078. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun latar belakang yang saya angkat yaitu sekolah merupakan lembaga pendidik yang berada di tengah masyarakat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilan sekolah sangat dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara sekolah dan masyarakat perlu dikelola secara baik melalui administrasi humas yang terencana, terbuka, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak sekali yang mengalami masalah dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Permasalahan ini sering muncul bukan karena program sekolah yang kurang baik, akan tetapi karena kurangnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpuasan, bahkan konflik berdasarkan kondisi tersebut. Administrasi humas menjadi bagian penting dalam manajemen sekolah. Melalui administrasi humas, sekolah diharapkan mampu mengelola komunikasi secara terencana, membangun citra positif, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Dari latar belakang inilah muncul beberapa pertanyaan penting yang perlu dikaji, yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi humas? Apa saja fungsi administrasi humas di sekolah? Bagaimana jenis dan ruang lingkup administrasi humas? Serta bagaimana pengelolaan dan manfaat administrasi humas dalam dunia pendidikan. Pembahasan terhadap rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas, yang lebih jelas mengenai pentingnya peran administrasi humas dalam mendukung keberhasilan sekolah. Pada topik kali ini, saya juga memiliki tujuan pembahasan, yang dimana pembahasan ini bertujuan untuk memahami konsep administrasi humas, mengetahui fungsi dan jenisnya, serta menjelaskan ruang lingkup dan manfaat administrasi humas bagi seluruh sekolah dan masyarakat. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat melihat bahwa administrasi humas bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan program pendidikan. Dengan memahami tujuan tersebut, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi kita, baik dari pihak sekolah maupun bagi calon pendidik, agar mampu berkontribusi dalam membangun hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat sekitar. Sebelum masuk lebih lanjut ke pembahasan, penting untuk memahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar yang menjadi landasan materi ini, yaitu administrasi, humas, dan administrasi humas sekolah. Secara sederhana, administrasi dapat dipahami sebagai proses mengatur dan mengelola sesuatu kegiatan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan urusan tulis-menulis, tetapi mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu kegiatan. Sementara itu, humas atau public relation merupakan upaya membangun dan menjaga hubungan yang baik antara suatu lembaga dengan publiknya. Humas berfokus pada komunikasi dua arah
Artinya, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan memahami respon dari masyarakat. Jika kedua konsep tersebut digabungkan dalam konteks pendidikan, maka administrasi humas sekolah dapat diartikan sebagai proses pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat melalui komunikasi yang terencana dan berkelanjutan. Administrasi humas sekolah bertujuan untuk membangun kepercayaan, menciptakan citra positif sekolah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan memahami ketiga definisi ini, kita dapat melihat bahwa administrasi humas bukan sekedar kegiatan yang formal, tetapi merupakan bagian penting dalam manajemen sekolah yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan sekolah itu sendiri. Setelah kita memahami pengertian dari administrasi humas, selanjutnya penting untuk kita mengetahui apa saja fungsi utama humas serta bagaimana fungsi administrasi humas dijalankan di lingkungan sekolah. Secara umum, fungsi utama humas adalah membangun dan memelihara hubungan yang baik antara lembaga dan publiknya. Humas berperan sebagai penghubung yang menyampaikan informasi, sekaligus memahami dan menampung pendapat dari masyarakat. Dengan kata lain, humas tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dalam konteks sekolah, fungsi administrasi humas menjadi lebih spesifik dan strategis. Administrasi humas di sekolah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan sekolah dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua siswa. Selain itu, administrasi humas juga berperan dalam membangun citra positif sekolah di mata masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan konsisten, sekolah dapat menumbuhkan kepercayaan serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Fungsi lainnya adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintahan, lembaga pendidik lain, maupun masyarakat sekitar. Administrasi humas juga memiliki fungsi evaluasi, yaitu menerima umpan balik dari masyarakat sebagai bahan perbaikan bagi sekolah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi utama humas dan fungsi administrasi humas di sekolah saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selanjutnya saya akan membahas jenis administrasi humas, yang dimana administrasi humas terdiri dari humas internal, humas eksternal, humas publikasi, humas kemitraan, dan humas pelayanan. Setiap jenis memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun hubungan sekolah dan masyarakat. Jika dilihat dari pelaksanaannya, administrasi humas di sekolah tidak hanya terdiri dari satu bentuk saja, tetapi terbagi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan sasaran dan tujuan komunikasinya. Jenis yang pertama adalah humas internal. Humas internal berfokus pada hubungan dan komunikasi di dalam lingkungan sekolah, seperti antara kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Tujuan dari humas internal adalah menciptakan suasana kerja yang harmonis, saling memahami, dan memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan sekolah. Jenis yang kedua adalah humas eksternal. Humas eksternal berhubungan langsung dengan pihak di luar sekolah, seperti orang tua siswa, masyarakat sekitar, pemerintah, serta lembaga lain. Melalui humas eksternal, sekolah berupaya membangun kepercayaan, dukungan, serta citra positif di mata masyarakat. Selanjutnya, terdapat humas publikasi. Jenis humas ini berperan dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan, program, dan prestasi sekolah melalui berbagai media, baik media cetak maupun media digital seperti website dan media sosial. Selain itu, ada humas kemitraan. Humas kemitraan bertugas menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jenis humas yang terakhir adalah humas pelayanan. Humas pelayanan berfokus pada pemberian layanan informasi dan bantuan kepada masyarakat, seperti orang tua siswa, calon peserta didik, alumni, dan tamu sekolah.
Pelayanan yang baik akan memberikan kesan positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap jenis administrasi humas memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Administrasi humas memberikan manfaat yang sangat besar bagi sekolah, terutama dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Ketika komunikasi berjalan dengan baik dan informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat akan merasa yakin dan percaya terhadap kebijakan serta program sekolah. Selain itu, administrasi humas juga bermanfaat dalam membentuk citra positif sekolah melalui publikasi kegiatan, prestasi, dan program unggulan. Sekolah dapat dikenal sebagai lembaga yang aktif, transparan, dan bertanggung jawab. Citra yang baik ini akan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah. Manfaat lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah, baik dalam bentuk dukungan moral, material, maupun kerjasama. Dengan adanya hubungan yang harmonis, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra sekolah. Administrasi humas juga membantu sekolah dalam mencegah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi dua arah dan penerimaan umpan balik, permasalahan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan secara bijak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi humas memberikan manfaat strategis bagi sekolah karena mampu mendukung keberhasilan program pendidikan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan administrasi humas di sekolah, guru memiliki peran yang sangat penting. Meskipun tidak secara langsung berada di bagian humas, guru merupakan pihak yang paling sering berinteraksi dengan siswa dan orang tua, sehingga secara tidak langsung guru menjadi wadah sekolah di mata masyarakat. Salah satu peran utama guru dalam administrasi humas adalah sebagai penyampai informasi. Guru sering menjadi perantara antara kebijakan sekolah dan orang tua siswa, sehingga guru perlu memahami informasi secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, sikap dan perilaku guru juga mencerminkan citra sekolah. Cara guru berkomunikasi, bersikap, dan menyelesaikan masalah akan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap sekolah. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menjaga etika, profesionalisme, dan komunikasi yang baik, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Guru juga berperan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa. Melalui komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang baik, guru dapat membantu menciptakan kepercayaan serta meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam administrasi humas tidak hanya dipisahkan dari tugasnya sebagai pendidik. Guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan positif antara sekolah dan masyarakat. Setelah mempelajari materi administrasi humas, saya menyadari bahwa keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga oleh bagaimana sekolah membangun hubungan dengan masyarakat. Sebelumnya, saya menganggap humas hanya sebatas menyampaikan informasi atau kegiatan formal sekolah. Namun, setelah memahami lebih dalam, saya melihat bahwa humas memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan, menciptakan citra positif, serta menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Materi ini juga membuat saya lebih memahami bahwa sebagai calon pendidik, peran guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari humas sekolah. Sikap, komunikasi, dan perilaku guru di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara tidak langsung memengaruhi penilaian masyarakat terhadap sekolah. Melalui pembelajaran ini, saya berharap ke depannya dapat menerapkan prinsip komunikasi yang baik, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Menurut saya, administrasi humas bukan sekedar teori, tetapi keterampilan yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan.
Untuk memperjelas peran administrasi humas di sekolah, saya ingin mengambil satu contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Misalnya, sebuah sekolah menetapkan kebijakan baru berupa penambahan biaya untuk kegiatan tertentu. Secara administratif, kebijakan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Namun, masalah muncul ketika informasi tersebut hanya disampaikan melalui surat edaran singkat tanpa penjelasan yang mendalam. Akibatnya, sebagian orang tua siswa merasa kaget dan keberatan karena hal tersebut. Mereka tidak memahami tujuan kebijakan tersebut. Bahkan, ada yang menganggap sekolah tidak transparan. Dari sini mulai muncul ketidakkepercayaan dan keluhan di lingkungan masyarakat. Jika kita lihat lebih dalam, permasalahan utama dalam kasus ini bukan pada kebijakan itu sendiri, tetapi ada lemahnya peran humas sekolah. Humas seharusnya tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua siswa. Dalam kasus ini, pihak yang terlibat bukan hanya kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagian humas, guru, dan orang tua siswa. Guru seringkali berada di posisi sulit karena harus menjelaskan kebijakan yang sebenarnya tidak mereka ketahui secara detail. Menurut saya, jika humas sekolah berfungsi dengan baik, kasus tersebut ini bisa dicegah. Sekolah seharusnya mengundang orang tua untuk berdiskusi, menjelaskan alasan kebijakan, serta mendengarkan masukan dari mereka. Dengan cara ini, orang tua akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kasus ini menunjukkan bahwa administrasi humas memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang seharusnya bertujuan baik justru bisa menimbulkan konflik. Berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa solusi yang menurut saya dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama, sekolah perlu menempatkan humas sebagai bagian penting dalam manajemen sekolah. Humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, setiap kebijakan yang akan diterapkan sebaiknya disosialisasikan secara terbuka dan bertahap. Sekolah dapat memanfaatkan pertemuan wali murid, media sosial, atau grup komunikasi resmi untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, sekolah perlu membuka ruang dialog dan menerima umpan balik dari orang tua. Dengan adanya komunikasi dua arah, sekolah dapat mengetahui kekhawatiran masyarakat dari mencari solusi bersama. Selain itu, peran guru juga sangat penting. Guru bukan hanya pendidik di kelas, tetapi juga bagian dari citra sekolah di mata masyarakat. Oleh karena itu, guru perlu dibekali informasi yang jelas agar dapat menyampaikan kebijakan sekolah dengan baik kepada orang tua. Sebagai saran, menurut saya, sekolah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan humas. Dengan evaluasi tersebut, sekolah dapat mengetahui apakah komunikasi yang dibangun sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Dari sini dapat disimpulkan bahwa administrasi humas yang dikelola secara profesional, terbuka, dan komunikatif akan membantu sekolah membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Dari kasus yang telah dibahas dapat diambil beberapa pelajaran penting terkait administrasi humas di sekolah. Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah bahwa permasalahan di sekolah seringkali bukan disebabkan oleh kebijakan yang salah, melainkan oleh komunikasi yang kurang efektif. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan humas yang baik, informasi yang seharusnya dipahami dengan jelas justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Hal ini menegaskan pentingnya peran humas sebagai penghubung komunikasi dua arah antara sekolah dan masyarakat. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan bahwa keterbukaan, transparansi, dan dialog merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, maka hubungan antara sekolah dan masyarakat akan menjadi lebih harmonis.
Dengan demikian, pelajaran dari kasus ini adalah bahwa administrasi humas yang dikelola secara profesional dan komunikatif mampu mencegah konflik serta mendukung keberhasilan sekolah. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi humas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat, sehingga hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat menjadi kebutuhan utama. Administrasi humas bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau penyampaian informasi, tetapi merupakan proses pengelolaan komunikasi yang terencana, terbuka, dan berkelanjutan. Melalui humas, sekolah dapat membangun kepercayaan, menciptakan citra positif, serta melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam mendukung program pendidikan. Permasalahan yang sering terjadi di sekolah pada umumnya bukan disebabkan oleh kebijakan yang salah, melainkan oleh komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, peran humas sebagai jembatan komunikasi dua arah menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Dengan pengelolaan administrasi humas yang profesional, sekolah dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, memperoleh dukungan moral maupun material, serta meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, guru dan seluruh warga sekolah juga memiliki peran sebagai bagian dari humas sekolah melalui sikap dan komunikasi mereka di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas akademik, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam membangun dan mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat melalui administrasi humas yang efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa administrasi humas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Melalui komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sekolah dapat membangun kepercayaan serta menciptakan citra positif. Materi ini memberikan pemahaman bahwa humas bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian strategis dalam manajemen sekolah. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah, termasuk guru, memiliki tanggung jawab untuk menjaga komunikasi dan sikap yang baik demi terciptanya hubungan yang sehat antara sekolah dan masyarakat. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam memahami pentingnya administrasi humas di dunia pendidikan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon ampun, dan apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.